Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqfar. Saya dari kelas C, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, pendidikan sebagai sistem, dan yang kedua, batasan, keharusan, dan kemungkinan pendidikan. Selanjutnya, inilah materi pertama, pendekatan sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yakni sistema, yang artinya himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Pendekatan sistem adalah cara berpikir dan bekerja dengan menggunakan konsep-konsep teori sistem. Selanjutnya, sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari berbagai elemen atau bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Mudyar Harjo, 1993. Lanjut. Karakteristik teori sistem. A. Keseluruhan bersifat primer, bagian-bagian bersifat sekunder. B. Integrasi adalah kondisi saling hubungan antara bagian-bagian. C. Bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan. D. Bagian-bagian memainkan peranan mereka dalam kesatuannya untuk mencapai tujuan dan dari keseluruhan. Selanjutnya, karakteristik sistem. A. Memiliki tujuan. B. Memiliki batasan yang memisahkan dari lingkungannya. C. Memiliki sifat dalam kurung memiliki unsur bagian komponen yang saling berhubungan, ketergantungan sebagai suatu keseluruhan. D. Ada proses transformasi, yaitu mengubah masukan menjadi keluaran. E. Memiliki subsistem dan berhubungan dengan suprasistem. Selanjutnya, tipe-tipe sistem. A. Ditinjau berdasarkan asalnya, sistem alami, sistem buatan manusia. B. Ditinjau berdasarkan hubungannya dengan lingkungan, sistem pendidikan. Usaha pendidikan merupakan proses yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang saling berhubungan. Bila usaha pendidikan hendak dilaksanakan secara baik, maka berbagai komponen dan saling hubungannya perlu dikenali, dikaji, dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja antara komponen itu secara menyeluruh, yaitu kegiatan pendidikan akan dapat membuahkan hasil yang optimal. Selanjutnya, tujuan sistem pendidikan nasional. Pertama, meningkatkan pembinaan SDM menjadi individu mandiri. Kedua, meningkatkan taraf hidup. Ketiga, meningkatkan peran individu sebagai pribadi, pegawai atau karyawan, warga masyarakat, warga negara, dan makhluk Tuhan. Selanjutnya, ini adalah materi kedua, batasan, keharusan, dan kemungkinan pendidikan. Selanjutnya, A. Batasan-batasan pendidikan. Batasan-batasan yang mempengaruhi pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing seorang anak untuk mencapai kedewasaannya. Yang dimaksud pendidik di sini adalah orang tua dan guru. Kedua, aspek pribadi anak didik. Anak didik adalah sosok manusia atau individu. Menurut Abu Ahmadi,
Individu adalah orang yang tidak tergantung pada orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dapat dipaksakan dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. 3. Alat pendidik. Alat pendidik merupakan suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Adalah hal-hal yang menyebabkan, dimungkinkan dan diharuskannya pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Anak manusia telah diakui oleh para ahli berbagai pakar disiplin ilmu yang berbeda, memiliki potensi untuk kemungkinan dididik dan bahkan menjadikan harus dididik, umpamanya 1. Filsafat, 2. Sosiologi, 3. Psikologi, 4. Antropologi, 5. Psikologi agama, dan 6. Agama Islam. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kedua tadi, yakni pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena di belahan bumi manapun yang terdapat adanya kehidupan pasti akan terjadi proses pendidikan, sehingga pendidikan itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.